Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya video ini. Udah? Makasih guys, selamat nonton. POV DIY Big Charm harga 23 juta. Biar nggak kosong-kosong banget, aku punya tas gantungan kunci. Gue nggak ngerti banget, liat dia pengen beli gantungan kunci kayak begini. Maksud gue gembok dan kunci begitu. Iya. Kan kayak harganya 5 jutaan kan? Enggak, bentar. Maksud gue daripada lu beli keychain kayak gini nih harganya belasan juta. Berapa? 23 juta. Enggak bisa Pip, enggak bisa. Daripada kamu beli Pip, aku bikinin. Istrimu bisa DIY sayang. Apip lihat ini barangnya semua udah aku siapin nih. Laki gua ada-ada aja ya. Tiba-tiba mau beli bag charm harga 23 juta. Maksud gua mohon maaf dulu, mana bikinnya tuh super gampang kayak gini guys. Tuh lihat, udah mulai mirip sama harga 23 juta. Ini cuma disatuin doang pakai ring-ringan kayak gitu. Ini beneran nggak nyampe 5 menit aku udah jadi bikinnya. Terakhir kita siapin rantai terus cantolan kayak gini. Kita jadiin satu terus kalian lihat hasilnya. Tah, lihat mirip. Apip, kamu baru saja menghemat 20 juta dengan budget 150 ribu sampai 200 ribu. Tinggal kita taruh di tasnya. Tuh, mirip. Sebenernya gue agak bingung ya kenapa kayak ini tren. Cuma kayaknya aku juga pengen bikin nih. Tren orang luar negeri ada-ada aja ya. Tapi gak apa-apa, ini kita ikutin. Nah, setiap bag charm aku tuh harus ada ini nih, Listerine Pocket Mist yang selalu aku bawa kemana-mana. Ini salah satu penemuan terbaik aku tahun ini. Akhirnya Listerine ngeluarin produk Pocket Mist kayak gini. Jadi itu kayak parfum mulut yang bisa dibawa kemana-mana. Mana pakainya praktis lagi, tinggal semprot-semprot aja. Jadi kalau pergi kemana-mana mulut aku tetap seger deh. Aku cantolin kayak gini biar carinya gak susah dalam tas. Tuh, lucu kan? Ini punya aku dan ini punya Api. Not bad lah ya guys, lucu loh. Kalau ini pink, kamu telepon aku 50 juta. Kade. Di? Ini settingan. Gue percaya ini settingan. Masa dia ngambil langsung pink? Nggak mungkin, saya tidak percaya. Ulang, Gaci. Ulang. Nggak bisa. Udah, masukin. Udah, ini menjadi bukti akhirat. Ide, biar afdol ya guys ya. Biar afdol. Nggak masalah. Kalau ini hijau, aku nggak jadi tawarin kamu 50 juta. Sih, lanjut ya. Kalau ini kuning, kamu beliin aku tas Miu Miu. Settingan dari mama. Koki. 50 juta plus. Ya Allah, tas Miu Miu. peningnya. Nggak bener ini. Kalau ini pink, kamu beliin aku Rolex ya. Aduh, Ya. Kalau ini pink, kamu restockin skincare aku. Temen-temen gue pada kaget semua. Keren ya? Keren ya aku ya? Aku memang keren sayang. Gak bisa ya? Aku juga kaget tuh sayang. Skincare 50 juta dan tas. nangis taruh bed ke bu. Iya kayak mana? Kok malah makan sampai kayak gitu. Cepatlah check outin dulu loh. Kamu minta 50 juta. Enggak, nanti aja itu aja restockin dulu skincareku yang paling murah dulu aja cepat. Oh. Cuma 200.000 60. Iya, peeling serum aku kan gak mahal. Cepet. Yang mahal aku ya. Memang. Nah. Mudah-mudahan Makasih ya. nih. Asem masak ayam Bombastic excited. kamu nih. Tapi satu udah kebuka buat aku ya. Ya, aku juga pakai. Udah dadi. Udah bener dah. Tapi gua. Satu aja. Ini aku mau ke kamar langsung mau aku pakai. Let's go. By the way, kalau kalian ingat aku pernah posting video ini cerita pas aku jadi acne fighter. Lihat guys, ini parah banget bikin aku insecure. Ini zaman aku malas eksfoliasi, breakout, iritasi di mana-mana. Dan salah satu yang nyelamatin aku tuh adalah peeling serum L Formula ini guys. Sampai hari ini udah mau setahun selalu ada di skincare list aku. Rasain banget jadi acne fighter tuh ngelawan jerawat nggak gampang, karena nggak pede terus sakit. Tapi asal kalian rajin dan yakin pasti semua sembuh. Semoga teman-teman semua bisa nemuin juga ya problem solvingnya. Kayak aku bisa temuin peeling serum ini. POV lagi liburan di Jepang, tapi malah kangen masak. Aku mau ngulek pakai ini, kita bedek-bedek gitu. Bukan Syadira namanya kalau nggak repot. Kalian tahu ini aku hari ketiga di Jepang tapi udah kangen banget sama makan Indonesia. Terus kepikiran apa gue masak aja kali ya? Enggak, maksud gue bisa nggak lu stop ngeribetin diri? Tapi BM ya udah ini kita ke supermarket Jepang. Belum kepikiran sama sekali mau masak apa tapi kayak ya udah belanjain aja gitu. Lu pada lihat sayur di Jepang bener-bener bagus banget. Gila seger-seger banget jujur. Ini aku nggak tahu mau bikin apa tapi kayak kita ambil aja kali. Ih ada cabe dong. Ih
nemu bawang putih masuk, terus nemu daun seledri juga. Next kita mau cari ayam. Ini guys ayamnya. Masuk. Ada telur guys. Pakai jagung. Masuk. Aduh, ibu-ibu ini nggak sabar buat masak. Ini teman-teman aku juga pada ikutan excited. Jadi langsung aja kita pulang. Selamat pagi guys, waktunya kita masak di Jepang. Let's go. By the way, ini kondisi dapur aku di Jepang. Gila, bagus banget dan lengkap. Pertama, kita mau rebus cabai hijaunya. Kita gigit dulu. Masuk. Bawang putih masuk. Sambil nunggu matang, kita mau marinasi ayamnya. Kasih lada, kita kasih kaldu. By the way, ini aku sampai bawa dari Indonesia guys. Ayamnya masuk. Kalian harus tahu, gue shock banget. Gue baru inget kalau ini di Jepang dan gak ada ulakan. Terus gue kayak bejir, ini nguleknya pakai apa? Kalian harus tahu ide kepepet gue adalah ngulek pakai cangkir. Maksud gue lu yang bener aja, Shadira, ya Allah. Ini udah setengah jalan guys, udah nggak bisa balik lagi. Jadi mau nggak mau kita lakuin aja. Tapi ini not bad sih, bener-bener kayak halus-halus kasar gitu loh guys. Sebenarnya kita kasih kaldu, merica, gula dikit, minyak bekas goreng ayam tadi, kita tuang ke sambal. Kita aduk. Ayamnya tinggal kita kasih cabai hijaunya di atas. Kita becek-becek dikit. Lauk kedua aku mau bikin telur dadar sayur guys. Pecahin 4 butir, 1, 4. Kita kocok, masukin brokoli, jamur, terakhir jagung. Jangan lupa kaldu sama lada. Guys, padahal kemarin pas packing aku iseng loh bawa si kaldu sedap ini. Kayak ngapain gak sih bawa kaldu ke Jepang? Tapi ternyata ini best decision ever. Padahal masaknya dadakan tapi rasa kaldunya kayak dimasak lama banget. Gak perlu repot masak kaldu semalaman. Tinggal bawa bumbu kaldu sedap yang rasanya seenak kaldu aslinya. Ini definisi semua pasti bisa masak sedap. Padahal cuma pakai 1 bumbu tapi bisa ngobatin kangen masakan Indo guys. Best sih ini. Masukin daun bawang, aduk-aduk. Kita masukin telurnya guys. Telur udah jadi, ayam penyet telur dadar sayur udah jadi. Ayam gepreknya. Gak sabar. Gimana? Bajunya enak banget. Demi gak bohong, gak pel. Enak banget kan? Enak. Beneran sumpah gak pedes. Pedes Bumbu makanan kita. Banget. enak banget. Jujur ini enak banget. Serius banget sih mampus. Lihat ludes sampai cabe-cabenya. Thank you Shadira, enak Thank you so much, Shadira. Ini gak peres. Kalau mau cek info resep lainnya bisa cek ke mereka. POV dikerjain makan di pasar Jepang sampai habis 1 juta. Jadi ceritanya teman-teman aku nih pagi-pagi ngajakin aku ke pasar di Jepang buat nyobain makanan-makanannya, katanya enak-enak. Nih, nama pasarnya Tsukiji Market tuh. Udah 2 kali ke Jepang tapi baru kali ini nih ke pasar. Yang aku kira kan makanan di pasar murah, apalagi enak. Ya udah gas. Nah, kecurigaan gue udah mulai dari sini. Kok di pasar ada jual uni, ada sashimi, terus juga ada oyster no lihat. Ini pertama kalinya aku nyobain uni guys. Uni bakwan bukan ya. Ini tuh landak laut guys. Terus kata teman-teman aku tuh dagingnya creamy gitu. Ya udah karena mereka sering nyobain dan katanya enak, yang gue percaya. Ternyata rasanya dibilangin mulut kemuning kena beginian. Gue gak suka tapi mereka lihat tuh makannya lahap banget guys. Manis banget, enak. Enak. Aku suka. Shadira gak suka. Harus disuruh cobain oyster. Enak kan? Saat. Kalau diseruput langsung, apalagi pakai lemon. Gede. Enak. Enak banget. Enak kan? Enak. Lidah kampungnya tuh ngampung banget gitu. Enggak, tapi sashimi gue bisa makan sashimi. Ini enak banget 10/10. Tapi yang bikin gue kaget kita habis segini. Kata gue, oh ini pasar bukan sembarang pasar. Lu lihat aja pasar ada jual scallop guys. Nah ini tuh kerang gede gitu dan karena di torch dan dia matang jadi aku bisa makan dan ini enak banget. Karena dia dikasih butter jadi dia nyampur sama kuahnya. Ini enak banget. Ini aku ngeditnya sumpah terngiang-ngiang. Terus ke sampingnya ada yang rame-rame. Ternyata ini ada yang jual telur. Ini sering aku lihat nih di FYP kayaknya enak guys. Tapi ternyata pas aku cobain aku kira bakal asin, ternyata ini manis banget. Skip, aku nggak terlalu suka ternyata. Padahal telur kayak gini kena micin Indonesia, mantep guys. Nah, ini dia yang paling aku tunggu-tunggu ya guys. Nyobain wagyu beef, oh my god. Jadi cuma dipanggang doang, dikasih garam, nggak disaosin, dikasih wasabi doang tuh. Tapi cantik banget lihat guys. Dan yap sesuai prediksi ini enak banget. Kayak berasa makan awan, lebay sih. Tapi kayak beneran dagingnya tuh melt banget di lidah, sampai ke kerongkongan di lidah udah hilang gitu loh. Walaupun cuma 2 tusuk kita habis 900.000 ya, tapi nggak apa-apa, enak. Terus ini juga guys aku nemu dango. Kok dong? Aku kira dango tuh kan bakal kayak manis yang giung gitu. Ternyata ini jauh dari ekspektasi aku. Ini enak banget. Ini teman-teman aku juga pada nggak expect, katanya mereka pernah nyobain tapi nggak seenak ini. Jadi we got so lucky bisa nyobain yang enak. Dari semua tempat makan ini yang antrean paling panjang. Ternyata ini guys keripik seafood geprek. Tuh kayak gitu guys, agak ngeri sih sebenarnya. Tapi teman-teman aku juga pada mau. Nah prosesnya kayak gini nih. Seafood
mentahnya dicampurin tepung, terus habis itu dipenyet pakai alat ini. Nah, tunggu sampai kering, terus udah jadi. Aku kira nggak bakal ada rasanya, ternyata rasa-rasa dari daging si kepitingnya itu nyebar gitu loh guys ke tepung-tepung ini. Beneran rasanya kayak kerupuk udang tapi lebih tipis. Kepitingnya juga fresh, jadi bukan yang amis nyengit gitu rasanya. Nah, kalau kalian makan tengahnya nih yang ada kepitingnya, kulitnya tuh nggak keras kayak kepiting soka aja guys, terus masih ada rasa-rasa daging gitu. Menurut aku enak, tapi aku nggak pengen coba lagi sih karena kasihan jujur. By the way, aku salfok banget deh, dari tadi tuh aku makan banyak banget, tapi kalau kalian perhatiin lip di bibir aku masih awet. Dan kalian tahu kita habis segini makan di pasar Jepang guys. Tapi menurut aku worth to try sekali-kali aja ya. POV kala beli baju garis-garis di Jepang. Hari ini aku masih di Tokyo dan aku mau mampir lagi ke toko Miu Miu. Karena apa guys? Kalian kan tahu ya aku cinta banget sama baju garis-garis. Jadi hari ini temenin aku hunting baju garis-garis di Miu Miu. Let's go. Kita udah nyampe guys di tokonya Miu Miu terbesar di Tokyo. Pokoknya estetik banget. Langsung aja kita ke sana. Let's go. Di lantai pertama ini kan full sama tas sama sepatu. Ini kemarin udah beli ya. Jadi kita langsung aja naik ke atas. guys, kita udah sampai di section Baju. Lihat. Apakah ini tidak suka? apakah ini ke bawah tidak suka. Ini sih guys lucu banget, lihat tuh. Ini yang stripe yang baru, lucu banget. Kayak kita ambil yang ini deh. Sumpah ini yang aku cari-cari. Oh my god, ini soto di mana-mana, ini lucu banget. Guys, ini aku udah di fitting room, jadinya tadi dikasih 3 pilihan. Yang pertama yang ini tuh stripe ya. Terus yang ini di iconic, ini udah habis di mana-mana. Terus sama yang ini. Ini simple tapi cakep banget jujur. Jadi kita mau cobain 3-tiganya. Guys, lihat lucu gak? Jujur, suka banget lagi. Lucu banget lagi. Ini lucu banget. Ini yang kedua, tuh lucu banget greynya. Tapi menurut aku kayak terlalu gede gitu loh kalau in real life. Tapi kayak di kamera kayaknya enggak sih. Ini kalau aku pakai terus gemes Baju ketiga lebih colorful gitu, tapi warnanya kayak masuk ke warna-warna netral juga gitu. Lucu. beli satu aja. Udah satu. Ini lagi di packingin. Kira-kira kalian bisa tebak gak bajunya yang mana? Kira-kira ada yang bisa tebak gak aku beli yang mana? Nanti kita unboxing bareng ya guys. By the way, Jepang kan lagi dingin banget ya guys. Aku mau spill ke kalian skincare rutin aku biar aku tuh mukanya nggak kering. Nah, yang pertama tiap pagi atau nggak abis makeup, ini wajib banget aku selalu bersihin muka aku pakai cleansing oilnya si Skin 104. Aku cocok banget pakai ini by the way. Ini nggak perih sama sekali di mata dan eye makeup aku juga luntur semuanya. Ini cleansing oil yang dipakai juga sama Apip. Bener-bener bagus banget. Nah, kalau udah kita bersihin pakai cuci muka, aku juga pakai moisturizer dari Skin 104 yang tone brightening capsule cream. Ini bener-bener moist banget di kulit aku, tapi nggak lengket dan gampang nyerap juga. Kayak semingguan pakai ini tuh muka aku cerahan juga guys. Dan next yang nggak boleh lupa adalah pakai sunscreen. Walaupun Jepang dingin ya, tapi kan masih ada matahari ya guys. Lagi-lagi dari Skin 104, aku pakai yang Hialusika Water Fit Sun Serum. Walaupun ringan, dia SPF-nya 50+, PA++++. Aku cocok pol pakai serangkaian ini guys. POV makan Indonesia di Hong Kong habis sejuta. Bukan Syadira Apip namanya, kalau nggak keluar negeri tetap cari makanan Indonesia. Makanan Indonesia di Jepang udah, Korea udah, London udah. Jauh ke Hong Kong juga tetap karena Apip gak bisa jauh-jauh dari pecel lele. Nah ini dia guys, kita nemu warung Malang di Hong Kong. Ini kita excited banget sih. Mana kalau kalian lihat di sebelahnya ada yang jual gorengan Indonesia guys. Oke, nggak pakai lama karena kita udah lapar banget ya guys. Langsung aja kita ke warungnya. Kita naik 3 lantaian gitu, terus kita nemu cara tuh guys. Ini vibesnya bener-bener warung guys. Tuh lihat dapurnya bersih kayak dapur kantin gitu, seru banget. Dan pas lihat harganya ya seperti biasa ya makanan guys. Indonesia kalau di luar negeri pasti mahal. Jadi pecel lele, mie bakso harganya 130, empempe 130. Tapi emang segitu guys harganya karena kurs luar negeri itu emang mahal. Oke, makanan pertama ini aku beli gorengan. Satunya harganya 13.000 dan ini enak banget. Bener-bener tepung aci Indo guys. Padahal ini udah dingin loh, tapi masih enak banget. Masih 8/10. Kalau kalian perhatiin kalau setiap keluar negeri pasti pesennya pecel lele. Ini makanan wajibnya guys. Diwak-wak gitu pakai sambal, kita cobain. Beneran ini enak. Aduh, nggak ada yang nggak enak. Kayak lagi makan di Indo aja gitu. Terus kayak lelenya bersih banget. Aku kasih nilai 11,5/10. Ini sambil kita nunggu makanan lainnya, kita minum dulu ya. Guys, kita kausan guys, jalan jauh. Next yang juga pasti kita pesen adalah baksonya. Menurut aku baksonya berdaging banget tapi kuahnya kurang asin. Aku masih lebih suka bakso yang aku cobain pas di Jepang sama di London. Tapi baksonya enak juga, aku kasih 7,5/10. Jujur ya, ini empe-empe di luar negeri yang paling enak rasanya. Cukonya
tuh nendang banget. Ini beneran kayak pempek Palembang guys. 10/10. Sumpah makanannya nggak ada yang gagal guys. Ini kalau kalian pada salfok, aku Viva sampai ke Hong Kong. Ini kita bawa dari Indonesia guys. Karena Apip sama aku sesuka itu, jadi kita sengaja bawa di koper. Soalnya aku Viva tuh pasti optimal kemurniannya. Apalagi aku Viva juga punya mineral alami seimbang. Baik banget buat tubuh. Plus udah laluin 7 tahap nano purifikasi. Isinya juga pas, lebih banyak 100 ml. Gak kurang gak lebih, enak digenggam buat dibawa kemana-mana. Aku Viva murni alami pasti sejuk. Dan kita habis 1 juta guys. Tapi super worth it. Bu. Pilih salah satu shoot. Balas dendam ya. Ya elah, buruan pilih salah satu. Aku bisa baca dari sini, sama aja dua-duanya. Udah cepat. Hari ini aku dibelanjakan. Serius gak sih? Let's go, kita cari. Tapi ada satu sih Bu. Ini udah deket banget. Tuh. Jangan yang mahal. Ya udah sih. Kalau mahal banget. Yang pertama. Ngapain beli koper banyak di rumah? Aku mau jalan-jalan. Kecil aja ya. Janganlah yang gede. Ini terbuat-buatnya banyak nih yang ini. Ya bayar. How much is it? 3,700. Setengah juta. Ya. Masih ada lagi satu ya? Hah? Gak ada. Next, aku butuh parfum. Gede. Let's go. Di? Cepetan. Ini di rumah udah habis. Thank you. Ada satu lagi. Sing. Let's go. Ya. Ya. Oke. Thank you. Ujung-ujungnya dia yang belanjain aku gelang Van Cleef guys. Terima kasih Bapip. Sama-sama. Terima kasih. Gak jadi rugi guys, hehehe. Karena suami aku lagi suka banget nonton drakor Bon Appetit Your Majesty. Jadi hari ini aku mau masakin serba Bon Appetit Your Majesty. Buat sarapan kita mau bikin pasta donjang. Kita rebus pastanya. Pertama rebus bayam, kita angkat. Bayamnya kita dinginkan, kita cuci pakai air dingin. Bayam yang udah dicincang, kita kasih kacang. Kita ulek guys. Tambahin minyak kelapa. Aduk. Masukin margarin, bawang putih, oseng. Masukin cuminya, kita oseng. Kita tambahin donjangnya guys. Tambahin air, tambahin gula, penyedap, aduk. Kita masukin pastanya guys. Kita aduk-aduk, kita plating. Kita taruh kerangnya, kita taruh bayamnya. Pasta donjangnya udah jadi guys. Pasta donjangnya Bon Appetit Your Majesty. Sumpah kamu bikin ini? Mana piringnya sama? Next kita mau bikin pajon. Pertama kita mau bikin adonannya, masukin tepung serbaguna, air dingin, aduk, kocok telur, masukin minyak, kita masukin daun bawangnya, tambahin kaldu, gula, chili powder, aduk, kita masukin tepung serbaguna guys. Next telur. Guys, pajonnya udah jadi. Aku kepikiran juga mau bikin sop kacang polong guys. Rebus kacang polongnya, masukin bawang putih, bawang bombay, aduk, tambahin daun bawang, masukin kacang polongnya, kasih air, kasih kaldu, lada, tambahin susu, jangan lupa garam, gula. Kita masukin buat kita blender guys. Kita tuang. Bubur susu kacang polongnya udah jadi. By the way, sebelum kita kasih makanannya ke Apip, aku sekalian bikin kopi yang taste-nya ala-ala Korea juga. Ini varian terbarunya Good Day guys. Satu buat aku yang Good Day original latte, satu buat Apip yang Good Day latte butterscotch. Makan siang, pajon sup kacang polong. Woi. Apa Bu? Kan? Butterscotch ya? Iya. Krimnya enak Bu. Cocok buat sama pajon ini. Tahu nggak ini kopi apa? Good Day latte butterscotch. Oh iya. By the way, Good Day butterscotch latte ini tuh kopi latte unik. Dia tuh rasanya butterscotch dan beda dari yang lain. Ini kopi rasa butterscotch pertama di Indonesia guys. Ini aku minum varian original latte, kopi latte creamy yang enak banget. Bener-bener perfect Korean latte taste. Kamu juga bisa nikmatin waktu relax kamu bareng Good Day original latte dan Good Day butterscotch latte. Ini kamu bisa beli di minimarket sekitar kamu ya. Buat makan malamnya aku mau bikin chicken schnitzel. Step pertama ayamnya kita pipihin dulu sampai dia pipih kayak gini. Kita seasoning pakai garam, lada, kaldu, kita ratain.
belakangnya juga. Balurin tepung terigu, kita balurin di kocokan telur. Next kita balurin ke tepung panir. Next kita goreng. Next kita mau bikin sausnya, kita hancurin telur rebus. Kita tambahin mayones, bawang bombay, daun parsley, kaldu. Kita aduk. Tinggal kita kasih sausnya. Dan jadi makan malam chicken schnitzel. Ini ya. Wah. Aku udah mirip Chef Yuna belum? Mirip. Lebih cantik kamu tapi. POV jalan-jalan di LA sampai minum jus harga 1 juta. Jalan-jalan di kota orang ada, Los Angeles. Hari ini kita bakal jalan-jalan keliling LA, bukan Lenteng Agung. Tuh, ih cakep banget ya ini pohon. Jauh-jauh ke LA fotonya di pohon. Maksudnya gak afdol kalau ke LA kalau nggak foto di depan tulisan Hollywood. Ini requestan ibu negara. Jadi ya. Jadi itu dulu pas aku masih kecil bunda tuh pernah ngomong gini guys. Pengen dede kapan ya kita bisa foto di depan tulisan Hollywood. Ntar kita kesana ya kalau duitnya udah kekumpul. Ternyata siapa sangka 10 tahun kemudian aku yang ngajak bunda ke kota impiannya ini. Nah, satu hal yang bunda ingin sampaikan, thank you so much kindness for your heart. Apa sih Bu? Aku kan bahasa Inggris katanya disuruh sini. Akhirnya dia bisa foto di sini guys, tuh lihat happy banget mukanya. Ini kelakuan semua ibu ya tuh videoin apa coba tuh lagi begitu. LA aku tuh penasaran banget sama jus. Iya guys, ini toko jualan jus tuh lihat guys baru buka udah rame. Kenapa rame banget? Karena ini tuh resepinya langsung dari artis-artis kayak Hailey Bieber sama Sabrina Carpenter. Iya guys, jadi jus Erewhon ini sering collab gitu sama Hailey Bieber, terus Lisa Blackpink, sama Sabrina Carpenter. Lalu lihat muka kaget gue pas gue bayar. Baru kali ini gue beli jus 1 juta. Kata gue takbir. Ini gue beli 3, berarti ya satuannya tuh kayak 300.000 gitu. Dia sampai gak enak, ngamuk sih. Kita cobain. Ini yang pertama, ini aku cobain yang dia collab sama Hailey Bieber. Lihat ekspresi gue dari tadi kayak gue seruput. Tapi gue tetep gak ngerti ini rasa apa. Ini demi Alek kagak masuk di lidah pas ini gue. Disclaimer bukan salah jusnya ya guys. Tapi lidah aku nih emang cocoknya minum jusnya si Ucup. Niagara Fruit Cup kata gue buka cabang LA. Nah kita lanjut, ini aku sama bunda mau ke Universal Studio pertama di dunia. Guys kita lagi mau beli tiketnya dulu. Ini kita mau cobain ini VIP Experience. Tapi ini udah kesiangan kayaknya. Aku gak tahu sih masih ada apa, semua masih ada ya guys. Ternyata tiket VIP-nya udah habis. Jadi guys, kita beli yang express pass aja biar kita nggak ngantri. Oh my god, I cannot believe my Akhirnya eyes. Aku melihat The Simpsons Park di depan aku. Back then I grew up watching that. Jadi ini tuh bener-bener kayak seneng banget. Ini juga salah satu wishlist aku kalau ke US, yaitu adalah nyobain Panda Express. Ini tuh jadi favorite banyak artis kayak BTS. Pokoknya banyak banget yang suka ini, jadi aku pengen banget cobain. Tuh guys, makanya langsung dateng. Marah banget dari tadi aku nge-video gak kerekam masa. Udah mau habis setengah. Ini ayam orange-nya sama nasi gorengnya. Ternyata rasanya tidak mengecewakan lidah, tapi mengecewakan dompet karena aku habis 600.000 satu porsi. Nah ini kita udah kenyang and we're ready buat nyobain ride. Yang pertama ini kita mau cobain di iconic Jurassic World ride. Aku udah nyobain yang di Singapura sama di Japan, dan menurut aku yang paling seru yang di Hollywood. Terus kayak di tengah-tengah wahana, aku sama bunda menangis karena kita kangen Jinji. Terus ini kalau ada Jinji pasti dia suka banget. Dan menurut aku ini wahana paling seru dari semua wahana. By the way, buat kalian yang kepo travel hack ala aku, ini tuh salah satu yang mempermudah hidup aku banget guys setiap traveling. All citizen yang mau traveling ke luar negeri semuanya bisa pakai si IMB Niaga. And this economy, aku tuh seneng banget cari tiket akomodasi yang lagi promo, apalagi yang good deal. Aku pasti bayarnya pakai kartu debit si IMB Niaga multi currency. Kita bisa dapat diskon mulai dari cashback sampai ekstra nginep 1 malam. Kedua, siapin uang di rekening falas sesuai negara tujuan biar selama transaksi di sana nggak pusing mikirin konversi kurs. Dia udah ada 15 mata uang. Aku rekomen pakai extra saver falas di Okto. Tinggal konekin aja kartu debit si IMB Niaga multi currency. Bebas biaya konversi kurs. Tinggal tap and go deh. Yang terakhir, aku sekeluarga ini kan suka banget ya traveling. Kelar liburan kita siapin lagi budget buat next destinasi. Tapi jangan cuma kita yang kerja, uang kita juga kita pekerjakan. Makanya aku selalu konsisten investasi di Okto. Lumayan banget buat sekalian nabung untuk liburan selanjutnya. Jadi guys, terus deh kita yang mau traveling coba deh hack ini. Jalan-jalan ala global citizennya dapet, dan pastinya tetap get well soon. Download Okto sekarang biar semua kemudahan ini bisa kamu nikmatin.